juga ilmu, ini juga dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis dinyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menimba ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ilmu ini luas sekali. Berbicara tentang ilmu agama juga sangat luas sekali, ya. Salah satunya adalah ilmu fikih waris atau seperti al-fara'id atau al-wirasah, ya. Maka pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi yang telah lalu, di mana beberapa kali saya menyampaikan materi fara'id itu dalam tataran teori. Teori itu maksudnya yang berhak mendapatkan waris ini, ya, larangan warisan ini dan seterusnya. Nah, kelanjutnya adalah tentang contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang tentunya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu berbeda, maka menghitungnya pun berbeda. Nah, saya akan memberikan contoh, ya. Jadi sebuah ahli waris yang keluarganya terdiri dari ayah dan ibu, ya, suami atau istri tanpa anak. Ya. Jadi orang meninggal punya ayah dan ibu tapi tidak punya anak. Nah, nanti contoh berikutnya adalah ayah punya ayah dan punya ibu dan punya anak, berbeda. Perolehannya berbeda. Baik, saya akan memberikan contoh langsung. Jadi saya berikan contoh begini. Misalnya punya orang tuanya lengkap, ya, orang tuanya lengkap. Ada ayahnya, dalam bahasa Arab disebut abun. Punya ibu disebut ummun. Nah, kalau saya katakan punya ayah, punya ibu, itu maksudnya adalah ayah dan ibunya almarhum atau almarhumah. Nah, itu kita berikan contoh saja, yang meninggal itu suaminya, ya. Suaminya, ya, berarti ahli warisnya ada istri, zaujah. Maka ketika saya menulis ada ayah, ada ibu, ada istri, nah itu maksudnya ayahnya siapa? Ayahnya almarhum dan ibunya almarhum, bukan ibunya istri. Ya, paham, ya? Jadi sentralnya kepada yang meninggal. Makanya sering pertanyaan. Jadi kalau kita yang meninggal siapa? Nah itu dicari dulu keluarga ahli waris dari si almarhum. Jadi kalau saya tuliskan begini, berarti ayahnya almarhum, ibunya almarhum, dengan selain ayahnya suami, ibunya suami. Ayah dan ibunya suami, bukan ayah ibunya istri. Nah, saya berikan contoh yang tanpa anak, ya, tanpa anak. Maka dalam hal ini, ya, pertama ayahnya itu akan mendapat sisa. Dalam bahasa Arab disebut asobah. Nah, kemudian ibunya almarhum itu dapat sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena nggak punya anak. Kalau punya anak, ibunya dapat seperempat. Begitu Pak. Lebih jelas, ya, baik. Iya. Nah, istrinya, ya, istrinya itu hanya dapat seperempat.
istrinya dapat seperempat dari total harta. Jadi ternyata seorang istri itu jatahnya paling banyak adalah seperempat. Kalau ditakdirkan punya anak, dapatnya seperempat. Ini sebenarnya ini bukan hanya sekedar kita menghitung warisannya, tapi kalau kita korelasikan dengan kepemilikan harta, bahwa ternyata manusia memiliki harta itu ada batasnya. Begitu pasangannya meninggal, dia menjadi hilang, gitu. Hilang 3/4-nya bagi seorang istri. Begitu pula dengan suami. Ini jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Baik, maka dalam hal ini, jadi videonya kurang terang ya. Nah, maka dalam hal ini ya, cara membaginya adalah, nah ini dibagi 12, karena 3 dan 4, kelipatannya itu kan 12, bilangannya jadwal. Maka dalam hal ini 12 dibagi 3, 4, 12 bagi 4, 3. 4 dan 3 itu 7, ya, 7. Sisa 5. Jadi ayahnya dapat 5, ibunya dapat 4, istrinya dapat 3. Coba. Ini ternyata istri lebih sedikit daripada ibunya almarhum, apalagi dengan bapaknya almarhum. Dan itu harus diterapkan. Karena seorang ibu, seorang ayah selalu dapat dalam keadaan apapun, dimanapun, seorang ayah dan ibu selalu dapat warisan. Tidak ada yang menggeser. Hanya kalau kebetulan ada anak, perolehannya berkurang. Itu saja, tapi pasti tidak. Pada zaman yang dimuliakan Allah, kalau yang ditakdirkan istrinya yang meninggal, nah sekarang kita balik, ya, istrinya yang meninggal. Kebetulan istri punya ayah dan ibu. Jadi kan begini, ya, abun, umur, zaujun, ayah, ibu dan suami. Berarti yang meninggal adalah istri. Saya ilustrasikan. Anggaplah istrinya itu ibu rumah tangga tulen, tidak bekerja, hanya di rumah saja ngurus anak. Sama sekali secara finansial tidak punya penghasilan. Tidak punya penghasilan, semuanya murni suami. Nah, tapi menurut ilmu hadis, begitu suaminya meninggal, kan begitu istrinya meninggal, kan? Begitu istrinya meninggal, ya, begitu istrinya meninggal, si istri punya ayah, istri punya ibu, mereka dapat. Itu maksudnya, mereka dapat itu. Jadi sama pembagiannya. Jadi ayahnya almarhumah, ibunya almarhumah dapat. Jadi ayahnya dapat sisa atau asoba, ibunya dapat 1/3, ya. Suaminya dapat setengah, dapat setengah suaminya. Jadi kan suami sama istri ini perolehannya lebih banyak suami. Ini kan gak ada anak, jadi suami dapat setengah. Kalau ada anak, suami dia dapat 1/4. Walaupun sudah bekerja dari awal sampai akhir, banting tulang, begitu pasangannya meninggal, harta yang dimilikinya hanya
setengah kalau tidak punya anak, seperempat kalau ada anak. Nah, ini kita berikan contoh tidak ada anak, maka hartanya dibagi 6 bagi 3 2, 6 bagi 2 3, 2 dan 3 5, sisa 1. Nah, jadi ini hartanya nanti dibagi 6, suaminya dapat 3. Nah ini ibunya berarti ibu almarhumah. Ibu mertuanya tidak, ibu mertuanya ini dapat 2. Bapak mertuanya suami ini dapat 1. Ya itu jadi selalu akan datang orang tuanya. Nah ini kadang-kadang kita terlupakan. Antum kalau sudah tua atau sudah seperti nah ini nggak benar ini kita. Muncul pertanyaan ya siapa yang salah? Ya kalau almarhum nggak salah kalau dia sudah meninggal. Yang bagi ini yang salah. Ya kan? Baik. Sekarang saya berikan contoh yang punya anak, ya kan? Punya anak. Jadi kalau punya anak, kalau saya tahu dari anak, ini. Jadi kalau ini ditambah anak kan, misalnya anaknya apa? Laki-laki, ya. Contohnya nih, di sini punya anak laki-laki. Nah, ya. Maka kalau ada anak, ini jadi berubah perolehannya. Ya, saya mulai dari awal begini. Ya, baik. Kalau ada anak laki-laki yang mendapatkan sisa berubah, bukan ayahnya, anak laki-lakinya yang dapat sisa. Ayahnya dari asalnya sisa menjadi 1/6. Ibunya berubah juga menjadi 1/6. Istrinya berubah menjadi 1/8. Kalau ada anak, maka otomatis perolehannya kan berubah. Ya. Maka hartanya dibagi 6, 6 dan 8 24. 24 bagi 6 4 ya. 4 3. Nah, jadi 4 dan 3 berarti 11. Sisa 13. Jadi hartanya nanti dibagi 24. Ayahnya dapat 4, ibunya dapat 4, istri dapat 3, Tuan. Istri dari sedikit. Istri dapat 3. Anak laki-laki dapat 13. Nah, sekarang ya, kebetulan istrinya meninggal, ya. Ini berubah juga, jadi asobahnya di sini, sisanya untuk laki-laki. Ini berubah semua, ya. Yang ini berubah menjadi 1/6, berubah menjadi 1/6. Suami berubah menjadi 1/4 karena ada anak. Ya. Oleh karenanya 6, 6 dan 4 berarti 12. Bagi 12. Ya. 12 bagi 6. 2 ya, 6 2 3 ya. Terus sisanya 2 5 3 7 sisa 5. Suaminya lebih banyak daripada ibu dan bapaknya,
tapi lebih kecil daripada angkanya. Kalau ini kan sesuai katanya orang bekerja itu anak. Ini contoh. Nah, mungkin supaya lebih jelas di antara para jamaah, mungkin mana yang bingung? Bagian Atau mau dihitungkan? Misalnya bagaimana? Mungkin anaknya perempuan ya. Ya mungkin kita berikan contoh saja. Siapa yang mau dihitungkan? Tidak apa-apa ini, namanya ilustrasi ya. Gimana? Ustaz, ini sudah ada yang berusaha. Pak Arif, Pak Jari. Ya, istri meninggal Ustaz. Ya. Maksudnya istri yang pertama. Iya. Berarti suami. Pak Arif. Ahli warisnya ini suami. Iya. Istri yang meninggal. Iya. Pertanyaannya, almarhumah itu punya ayah dan ibu. punya ibu, anak ayah nggak ada. Berarti tulis ummun, ibunya almarhum. Iya. Kemudian anak ada berapa? Laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Laki-laki ada Dua, dua. perempuan 3. Ibnun. Perempuannya 3 ya? 3. Bintun. Maka dalam hal ini suami dapat seperempat. Ibunya ini bukannya ibu suami, ibu almarhum. Ya, dapat 1/6. Ibu almarhum maksudnya? Iya, ibu almarhum. Sentralnya ini kan ada Iya. ibu mertuanya ini. Iya. Ya kan? Justru maaf, orang tuanya Pak Arif ada. Kan belum meninggal Pak. Nunggu meninggal ya. Jadi misalnya Haji Arif punya ayah dan ibu nggak dapat. Sekarang ini lah tidak ada. Tapi ada nggak? Memang Nggak ada. Semua. Baik. Nah kita lanjutkan. Maka anaknya ya dapat sisa. Nah, sisa. Jadi seluruhnya sisa. Maka 4 dan 6 kan 12. 12 bagi 4 3. 12 bagi 6 2. Sisa 7. 3 dan 2 5. Sisa berapa? 5. Sisa 7. 3 dan 2. Sisa 7. Sisa 7. baik. Kan Begini, Udah satu tiga mana? Kebesaran dari suami dapat 3, ibunya dapat 2, anak-anaknya dapat 7. Tapi 7 ini dibagi ini 5. anaknya yang 5. Rumusnya untuk anak adalah laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Iya. Maka anak laki-laki ini nilainya 2, ini 2, 1, 1, 1. Jadi kan 3 dan 4 berapa? 7. Kan gampang ini. Ya, betulan. Jadi ini 3, ya. 2, ini 2, 1. Jadi hartanya nanti bagi 12. Ilustrasinya, kalau uangnya 12 juta, suami dapat 3
juta, ibunya 2 juta, ya. Terus Laki anak-anaknya 2 juta. 2 juta, anak perempuannya 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ini. Jadi kesimpulannya harus dibagi 12. Dan Ustaz, yang 12 di atas itu apa? Gimana Ustaz? Cara-cara. Yang ini ya. Ya. Dari 14. Itu disebut maskara. Maskara itu KPK. Ya. Bilangan yang bisa dibagi oleh 46. Dari mana dapatnya juga? bilangan yang bisa dibagi oleh 4 dan 2. Dari mana dapatnya juga? Dapatnya dari mana? Dari mana, Kok Ustaz? tahu-tahu 12 ini? Yang bisa. KPK. KPK Pak, pelipur itu persamaan empat enam bisa jadi 12. Oh, iya. Terkecil. Bisa bilangan terkecil dari Iya, yang ada bisa dibagi. ketentuan awal Di jalan langsung anu. Kalau dulu namanya KPT, sekarang berubah KPK. Iya, iya. Kalau dalam bahasa Arab disebut masalah. Jadi untuk Haji Arif, cara menghitungnya mudah. Hartanya dibagi 12, kan gitu ya. Nanti, nah, bagaimana kalau berupa tanah? Tanahnya 1 misalnya, lembaga 1 tanah. Ya dibagi 12, cara bagi 12 seperti kan ini. Ininya, nah, ya, ini 3. Kan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 10, 11, 12. Suami dapat 3, suami. Ibunya dapat 2, ini. Gitu kan? Terus, Dua. Anak ibunya 2. dapat 2, ini. 3, ini, ya. Satu-satu. Anak perempuannya 1-1, ini. Kan gitu. Jadi tanah pun bisa dibagi seperti kita membagi wajib atau membagi apa namanya? Kue. Kue itu lah, apa namanya? Yang kue lapis. Walaupun tanah dibagi. Atau diuangkan Ustaz. Kalau diuangkan bisa. Bisa juga. Ya, bisa. Jadi saya tanah 1, misalnya sudah 1 petak dihargai misalnya kan, Iya. dihargai 10 jutaan misalnya. Oke. Tinggal saya minta uang juga kasih kepada ya. Ya, soalnya kalau dibagi pas tidak berharga Ustaz. Cuma berapa meter. Kan gitu Ustaz. Saya cuma 1 rumah ya, Iya. rumah 1. Iya, kan dibagi-bagi. 12. Dikuangkan saja. Kalau bisa dihargai yang Ada jual. yang gampang. Harganya 120 juta kan gitu ya. Atau 240 juta tidak akan gampang. Ya kalau harganya cuma 100 juta ya dibagi 12. Tidak gitu. Menentukan seperempat seperenam itu memang ada rumusnya tersendiri ya. Oh ya, jadi ketentuan setengah, seperempat, seperempat Al-Quran dalam surah An-Nisa itu jelas. Dan fali ummi isulus, maka ibunya dapat 1/3. Ma'abawahu, kedua orang tuanya dapat 1/6, asudus 1/6, asulus 1/3, ar-rubu' 1/4, as-sumun 1/8, nis. Kalau anak perempuannya itu 1, nah ini kita belum berikan contoh ini ya. Mau contoh anak tunggal, siapa yang anaknya tunggal? Kalau Pak Adam. Nah, kalau Pak Adam, karena anaknya laki-laki, ya sudah untuk anaknya semua. Jadi
yang meninggal itu istri, ya, maka suaminya hanya dapat 1/4 saja. Sisanya untuk anak. Contoh ya. Oh, kalau ada orang tuanya dapat. Mari kalau kita contohkan. Misalnya bagaimananya ya? Pak Adam ini ya, misalnya Pak Adamnya dulu kenapa? Ya sih bulan. Kalau Pak Adamnya yang meninggal, urusannya gampang ini. Jadi kalau anaknya, jadi kalau anaknya cuma satu, jadi kalau suaminya meninggal berarti dengan istri jatuh. Kalau Pak Adam tidak ada punya ayah dan ibu sudah nggak ada, tinggal anak-anak satu ibnu, maka suami istri itu hanya dapat 1/8, sisa 1 bagi 8 bagi 8 1. Jadi hartanya dibagi 8. Istri cuma dapat 1, anak laki-laki dapat 3. Kalau istrinya 2, Ustaz. Oh ya. Istrinya 2, ya 1 berdua. Situng kedua. Oh iya. Jadi 1 aja dibagi ya. Jadi Padahal istrinya 2 aja. Satu lagi. Nah sekarang kita balik. Kita balik kalau istrinya yang meninggal. Ini baru kita tanya. Jadi misalnya Zaujun ini Padam nih ya. Iya. Ada Fitnun anaknya. Yang perlu kita tanya, istri itu punya orang tua enggak? Ada. Lengkap ya. Siapa itu? Orang tua asli maksudnya. Iya. Orang tua asli. Kandung. Jadi ada ayah, nah, ini taruh di atas. Ada ayahnya, ada ibunya. Maka, ya, ini ayahnya dapat 1/6 karena ada anak. Ibunya dapat 1/6. Suaminya, ya, jadi Pak Adamnya ini cuma dapat 1/4. Anak sisa. Sisanya untuk anak laki-laki. Nah ini KPK-nya 6 dan 4 berarti 12. Kemudian bagi 6 2 3 2 dan 3 kan 7. Sisa 5. Jadi nanti akan dibagi 12. Ayahnya, kan? Ayahnya istri itu dapat 2, istri dapat 2, suami dapat 3, anak laki-laki dapat 5. Tuh. Ini Ustaz, Ya. yang terjadi biasanya istri muda itu tidak bekerja keras mulai dari awal. Ya. Dia itu pada saat suami kaya raya kemudian menikah lagi, istri ini tidak mulai dari nol, Ustaz. Dia hanya sudah jaya menikah. Kemudian ternyata dihukum waris, dihukumi sama dengan istri yang sudah berjuang dari nol. Ini juga harus dilihat, Ustaz. Kita harus lihat. Kalau istri dapat sama, menurut saya kok kayaknya dolim ini. Harusnya istri yang itu ada hukum harta gono gini, Ustaz. Harta gono gini itu istilahnya kan berjuang dari bawah. Nah, itu harus ada perbedaan juga, Ustaz. Maaf, ini harus juga diperhatikan juga, Ustaz. Kalau kita melihat di Al-Quran, ternyata sama antara istri muda dan istri tua. Padahal istri mudanya tidak berjuang dari bawah. Siapa gitu? Perluan Ustaz ini. Iya. Siapa gitu? Betul itu. Laku. Jadi apa yang memang istri tua, istri pertama, Iya. kedua, ketiga dan keempat.
kalau berbicara waris, perolehannya sama. Ah, tuh. Jadi dapat, ya, kalau ada anak, dapat 1/8, nah 1/8 dibagi berempat. Gitu ya. Kalau sendiri buat sendiri. Ya kan? Jadi kalau sendirian ya 1/8 sendirian. Itu saya nggak mau. Sekarang gini, Tan. Ya. Kalau pensiunan itu apakah termasuk warisan? Kalau warisan, karena pensiunan itu hanya pas kepada yang lengket ke anu aja yang terdaftar, kan gitu ya. Umpamanya istri 2, kan istri 2 kan tidak masuk, Ustaz. Kadang kalau tidak didaftarkan. Nah ini apakah termasuk warisan ini, Ustaz? Yang pensiunan, umpamanya pegawai negeri gini, Ustaz. Iya. Kan iya. Pelaku ini. Baik, ya. Sebenarnya yang disebut dengan warisan adalah apa yang ada setelah suami itu meninggal, ya, atau setelah istri meninggal. Yang ada itu disebut waris. Nah, pensiunan ini kan datang setelah dibagi, kan gitu. Kalau apa namanya dibaginya setelah berhenti pensiunannya ini repot dan dibagi-bagi, kan gitu. Jadi kalau seperti materi yang sudah kita sampaikan dalam tahun itu sebaiknya sudah dibagi. Nah, ini pertanyaan, pensiunan itu melekat pada istri pertama, ya kan? Disinilah untungnya situ. Jadi tadi menjawab pertanyaan yang istrinya 4, nah, itu sudah untuk istri yang pertama. Itu hadiah ya, yang memang tidak bisa dibagi secara waris, karena tidak selesai. Itu namanya semacam barang temuan, karena temuannya yang bukan istri pertama, untuk istri. Jadi pensiunan bukan masuk warisan itu ya, bukan Iya. harta waris. Tidak, karena itu mendatang ini terus. Istri pertama meninggal terputus, otomatis masih muda. Kalau daftar ya mudah. Kena daftar kan habis. Laku. Jadi kan itu sebenarnya kalau direnungkan, sebenarnya bahasa itu. Jadi dana itu, kenapa pensiun? Dana itu adalah untuk si siapa tadi? Istrinya. Istri. Ya nanti kan kalau hal ini karena sesuatu yang baru ya, apalagi zaman Nabi kan tidak ada itu, Iya. pensiun ada. Iya. Jadi itu bisa dimusyawarahkan dalam artian mungkin terutama apakah anak-anaknya perlu diberi, kan gitu. Tapi yang menjadi masalah untuk hidup istrinya aja mungkin pas-pasan, nah, sebaiknya yang lain tidak usah minta. Gitu. Saya kira itu. Ada kesepakatan juga, Ustaz. Saya ingat pada saat mau bagi waris, saya kan konsultasi ke Ustaz. Kebetulan saya anak laki-laki satu-satunya. Saudara saya 2 perempuan. Saya minta pendapat ke Ustaz bagaimana kalau harta warisan dari orang tua itu dibagi rata. Secara hukum Islam kan harusnya saya yang paling banyak. Ustaz, kalau tidak salah ingat saya, Ustaz mengatakan silahkan disampaikan. Kalau bagi rapat keluarga itu disampaikan. Kalau sebenarnya laki-laki lebih banyak. Tapi kalau laki-laki menginginkan dibagi rata, itu boleh saja. Boleh. Ya, jadi gini, kalau langsung dibagi rata itu tidak benar. Oh iya. Jadi yang benar itu dibagi sesuai dengan ilmuwan. Iya. Nah, setelah dapat ternyata laki-laki dapat lebih banyak, kemudian ingin memberi kepada saudara-saudaranya, ya silakan, tidak ada masalah. Itu istilahnya tambahan kebaikan. Oh, disampaikan dulu Ustaz. Iya, harus dibagi secara Dibagi dulu. misalnya kalau diuangkan kan gampang ya, kalau berupa uang misalnya yang perempuan dapat 25 jutaan, yang laki-laki dapat 50 juta, kan gitu. Setelah itu yang
laki-laki memberikan kepada saudara perempuannya, nggak masalah. Baik Pak, di mata mereka pun baik, berarti saudara laki-lakinya apa peduli terhadap saudara perempuan, itu baik. Daripada dibagi langsung bagi rata. Nih, itu nanti tidak tahu. Ya mohon maaf tadi ini baru tahu ini Tad. Nah, kejadian saya ini terus terang sampai saat ini yang udah 6 tahun, kurang lebih 6 tahun belum pembagian Ustaz. Nah, jadi saya punya tanggungan Ustaz ya. Oh, gitu. Ya, Belum dipraktekkan. tetap itu istri muda masalahnya. Oh gitu. Gimana cara mempraktikannya gitu ya? Karena sudah ada istri lagi. Karena sudah tahu ya segera Ustaz. Jadi paling tidak rumah itu Rumah itu. Kata Tius. Mana lagi Bapak Ibu? tetap di sini suaminya lebih banyak 3 bagian. Iya Ustaz. Jika dinominalkan saja, misalnya meninggalnya kan cuma rumah. Nah, rumah itu ditaksir berapa? Kemudian dibagi 12. Itu cara. Nah, silakan. Jadi ini orang BBM itu punya tapi nggak punya, sudah habis semua. Kemarin ceritanya katanya dapat disahkan ke rumah yang ngontrak. Tahu makanya mati juga ini gimana? Oh, jadi dia nggak punya anak. Punya anak dua aja kan? Iya, berdua ya. Nggak punya anak ya. Nggak punya orang tua. Nggak punya bapak, nggak punya. Sebenarnya kalau dari waris, ya biasa dari waris. Nanti ahli warisnya adalah saudaranya. Saudara yang meninggal. Artinya saudara istri atau saudara suami. Tadi kasusnya siapa dulu yang meninggal? Oh belum meninggal. Suami istri belum meninggal. Tapi setelah meninggal itu sudah dimakamkan ke Perserikatan. Oh iya, jadi karena merasa dia nggak punya orang tua, sudah nggak punya anak, kemudian mewakafkan harta yang dimilikinya itu sebagai wakaf di perserikatan, mewakafkan, betul. Jadi hukum wakaf ini sebagaimana kita sudah bahas ya. Jadi memang wakaf itu adalah solusi yang terbaik, terutama bagi orang yang tidak punya keturunan. Itu kalau suami istri dengan ikhlas mewakafkan selagi masih hidupnya, itu nanti pahalanya akan selalu mengalir sampai hari kiamat. Itu bagus sekali di mata Allah sangat bagus. Tapi selama belum meninggal itu kontrak. Mereka kontrak. Mungkin nyaman kontrak itu. Ya, artinya mungkin karena sudah nggak perlu dipikirkan, kontrak kan gampang. Biar hisabnya ringan, hisabnya ringan. Betul, nggak ada masalah itu. Nggak usah memperbaiki, gitu kan. Nanti kalau sudah kontrak, beda kontrakan baru. Kontrak kan sih. Memang jarang-jarang orang yang berpikir seperti itu. Bagus. Secara hukum, Coba minyak sih. Kemudian harta bawaan Ustaz. Harta bawaan, umpamanya istri dapat warisan atau suami dapat warisan, apakah itu termasuk harta anu juga? iya, jadi gini ya, kepemilikan harta dalam Islam bagi seorang laki-laki ya,
demi suami. Ya. Apa yang dimilikinya baik sebelum nikah maupun setelah nikah itu sudah melebur jadi satu dengan istrinya. Saya berikan contoh. Ada seorang pemuda atau seorang duda kaya raya, gitu ya. Kemudian menikah dengan seorang wanita. Pas 1 bulan meninggal dunia, maka istrinya dapat warisan dari total harta. Dengan akad nikah, maka di bab yang pertama kan di antara sebab warisan adalah akad nikah. Jadi dengan akad nikah itu berhak mendapatkan warisan. Nah, sekarang dibalik, seorang istri, seorang perempuan yang memiliki harta sebelum akad nikah itu adalah hartanya sendiri. Setelah akad nikah itu menjadi hak perempuan. Sudah melebur jadi sah. Melebur. Oh, melebur juga. Ya. Ini kepemilikan harta. Makanya dalam hadis disebutkan, bolehkah seorang istri berinfak kepada suaminya? Itu maksudnya ada seorang janda kaya kan? Kalau sekarang kan Sudah kaya bukan? perjanjian sebelum nikah itu kan ada kan? Banyak itu. Gimana? Nah, sebenarnya kalau gonong gini, Bisa pemerintah. satu kalau dalam Islam, ada Islam, gonong gini Banyak ada. bisa. Tuh, sudah melebur. Meskipun umur nikahnya 1 hari, Pak. Betul. Oh iya. Begitu akad nikah, besoknya suami meninggal. Iya. Tetap dapat. Maka Istri baru. suami tetap dapat. Ya, dapat berapa? 1/4. Kalau perjanjian sebelum nikah itu boleh enggak Ustaz? Perjanjian Nikah harta misalkan antara suami istri itu sudah perjanjian sebelumnya. Artinya antisipasi kalau misalkan khawatir cerai gitu. Gimana? Banyak terjadi itu. Iya. Gimana Ustaz? ya sebenarnya kalau kembali kepada hukum Islam nggak usah mengadakan perjanjian, memang otomatis. Oleh karena itu kalau perjanjiannya itu salah nggak boleh. Misalnya tadi, misalnya seorang duda ya, orang duda udah kaya raya, begitu mau menikah mengadakan perjanjian. Di antara isi perjanjiannya harta yang saya miliki, Iya, Ustaz. itu kan tetap menjadi hak waris saya, kan gitu. Iya. Nggak boleh. Tetap suami istri pun yang baru tadi menjadi ahli waris. Galaknya menodok. Harta anda bagi. Makanya sebenarnya dengan segera, ini hikmahnya, dengan segera membagikan warisan itu Hitung. agar kalau mau menikah lagi itu mudah, kan jatahnya dapat seperempat atau setengah. Begitu ngalahin lagi. Begitu ngalahin lah. Terus Saya kira itu. Ini karena Ya. bisa, ya silakan ada. Mungkin nanti ada satu pertanyaan setelah Salat. kalau cucu dari anak perempuan itu bukan termasuk ahli waris. Karena bahasa kita itu Ini kemana? Jadi kalau dalam bahasa Arab disebut ibnul ibni atau bintul ibni, itu ahli waris. Jadi anak laki-laki dari anak laki-laki, gitu kan? Atau anak perempuan dari anak laki-laki, itu ahli waris. Tapi kalau ibnul binti, bintul binti itu bukan ahli waris. Ilustrasinya, ya. Saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Jadi kalau saya punya cucu dari anak laki-laki, itu ahli waris saya.
saya punya anak perempuan. Kalau saya punya cucu dari anak perempuan ini, bukan ahli waris saya, dia ahli waris dari pihak ayah. Itu. Oh, begitu. Ya, itu cucu. Padahal secara kenyataan mereka sangat dekat sekali dengan ibu. Iya. Bahkan mungkin dekatnya lebih daripada yang lain. Bukan masuk akal. Disebut zawil arham, keluarga dekat tetapi bukan ahli waris. Nah disinilah sebagai jawaban bagi orang yang mau berwasiat, maka berwasiatlah kepada zawil arham, keluarga dekat tapi bukan ahli waris. Masalah angkat ya. Anak angkat termasuk. Kalau anak angkat itu al-mutabanna, boleh juga. Wasiat Bisa. Cuma ketentuannya sepertiga harta. Yang kedua, ya, perlu diperhatikan bahwa anak perempuan itu jatahnya kalau sendirian itu setengah. Kalau anak perempuannya 2, ya, 3 dan lebih itu 2/3 jatahnya. Jadi siapa yang contohnya anaknya perempuan semua? Ustaz Zainal ini anaknya perempuan berapa? 3. Maka cara menghitungnya adalah kalau anaknya perempuan, Istri satu. misalnya meninggal siapa duluan? Tinggal milih. Tapi istri ya, istri ahli warisnya dari istri. Kalau anak perempuannya ya, Tiap Bintur. selalu sih. Nah, pertanyaannya, Pak Zainal punya ini, Zainal punya orang tua. Ibu. Itu tulis umum. Bapak nggak ada. Baik. Itu saja. Maka ibu dapat 1/6, istrinya dapat 1/8, anak perempuannya 3 dapat 2/3. Dapat 2/3. Kalau yang Pak Zainal. Karena kan jumlahnya 2 tanggung. Baik. Maka hartanya dibagi 6, 8 dan 3, 24. 24 bagi 6, 4. 24 bagi 8, 24 bagi 3, ya. 8 kali 2, 16. Ini. Jadi hartanya itu dibagi 24, gitu ya. Terus ibunya dapat 4, istri dapat 3, 3 anaknya dapat 16. Dapat 16 bagian. Dibagi rata itu. Hanya mertua sama istri. Nah, betul. Jadi ibu mertuanya, Ibunya ibu mertua dan ibunya masih ada. Itu sampai Ibunya Madinah dan ibunya. oh iya, ibunya. Jadi karena ini yang diceritakan yang meninggal Ustaz Zainalnya, maka yang disebut ahli waris adalah ibu dari Yang meninggal. almarhum. Kalau mertuanya nggak dapat, nunggu anaknya sendiri yang Zamannya juga anaknya giliran. jadi 2/3. Paling pintar kan Madinah. Paham ya? Ini saya menekankan sebenarnya lebih banyak kepada ibu-ibu, pada para istri dan kepada para suami, terutama di sini. Maksudnya bahwa begitu pasangannya meninggal, gitu kan ya?
harta itu sudah berubah, bukan miliknya lagi. Begitu pasangannya meninggal, tadi jatahnya berubah. Istri berubah jadi 1/8, suami 1/4, itu hak. Sisanya bukan hak ahli waris yang lain. Makanya maksudnya itu jangan terlalu tamat terhadap harta. Begitu pasangannya meninggal sudah berkurang. Apalagi kalau memikirkan dirinya meninggal, sudah, ya kan gak ada yang dirasakan. Kecuali tadi pertanyaan tadi, makanya bagus itu nggak punya keturunan akhirnya wakaf saja. Itu berarti dia berpikir jangka panjang bahwa di akhirat nanti itulah sebenarnya yang akan abadi, itu yang akan didapat sampai hari kiamat. Nyaman itu. Terakhir Ustaz. Iya. Kalau yang meninggal istri saja, yang meninggal istri, Ya. bapak ibu sudah nggak ada semuanya, tinggal saya. Terus ada anak, saya punya anak 3, Ya. tapi masih kecil kan, Ya. 2 tahun, 1 tahun, belum balik lah. Bagaimana terkait dengan nafkahnya, terkait dengan pembagian waris? Baik. Sekarang kita balik ya. Jadi tadi yang apa? Ada gini. Jadi boleh. Jadi setelah dibagi, Kan berarti ahli warisnya istri, ya. So, ahli warisnya saya Ustaz. oh iya. Yang meninggal istri. Oh iya, istri. Ya. Meninggal istri Jun. Baik, Zaujul. Berarti istri itu tidak punya ayah dan ibu. Tidak punya ayah. Baik. Kemudian berarti suami dan 3 anaknya ya. Iya. Nah di sini lah. Maka begitu istri meninggal, suami dapat 1/4, sisanya untuk anaknya. Jadi gini cara baginya. 4 dan 3 Di mana ada 12. 12 bagi 4 3, 12 bagi 3 4 kali 4, ya. Jadi 12 bagi 3, 4 kali 2 8. 8. Nah, ini. Jadi totalnya kan 11 ini. 12. Ini disebut, ini kan tadi dibagi 12. Ternyata hasilnya 11. Iya. Itu disebut dengan arad. Ternyata pembagiannya lebih sedikit daripada masalahnya. Kesimpulannya bagaimana? Dibagi 11. Hartanya ini dibagi 11. 3 untuk suami, 8 untuk 3 anaknya. Gitu. Pertanyaannya siapa yang menyimpan gitu ya? Yang menyimpannya terus bagaimana nafkah? Walinya karena suami ada tetap disimpan, 8 disimpan. Tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh. Kecuali ya, kecuali untuk kepentingan mereka. Bukan, tapi sudah punya warisan. Nah, maka si suami ini hanya jatahnya 3. Jadi kalau mau menikah lagi misalnya modal ini. Pinjam boleh saja. Nah, di sini kan terkadang anak nggak ngerti masih kecil pakai. Nah ini Allah yang maha tahu. Terus. Saya kira demikian. Terus semuanya. Subhanallah wa bihamdihi. Anta astaghfirullah.